Mau? Mau. Sayangnya, kita sudah putus. Seumur hidup, kamu cuma bisa membayangkan saja. Ambil cincin pertunanganmu. Pergi. Akian, sejak kita bersama, aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Apa yang kulakukan? Salah? Harta bendamu sekarang milikku. Kamu sekarang tidak berguna sama sekali. Kamu. Akian, sekarang kamu bercanda denganku. Benar kan? Dulu kamu menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa. Kamu pasti bukan wanita jahat. Kamu benar-benar bodoh sekali. Jujur saja, orang yang menyelamatkanmu dulu, bukan aku. Apa? Aku buta. Dulu orang bilang, kamu selingkuh dengan Cinta Kiang. Itu benar. Sekarang juga tidak ada hubungannya denganmu. Kamu jahat. Oh, kamu. Qin Feng, berani sekali kamu. Berani beraninya, Neng Ganggu wanitaku. Kak Feng. Wanitamu, Liu Qian. Kamu benar-benar bisa dengan siapa saja. Kamu, Kak Feng, jangan dengarkan omongannya. Cepat selesaikan dia. serang bunuh saja. Aku. Sekarang masih berani banyak bicara? Sangat takut aku bicara. Sepertinya kamu dan Cinta Kiang benar-benar selingkuh. Kalau dia tahu kamu dan sepupunya. Dia bilang apa? Tidak APA. Masih berani macam-macam? Seret Keluar, lempar ke jurang, jadi makanan anjing liar. Ayo buang mayatnya. Cepat beritahu teman-teman, siap-siap makan enak. Siapa yang bicara? Mayat hidup. Mendengar 100 burung, menguasai ribuan binatang. Apakah ini teknik legendaris keluarga Qin, Wan Shoujue? Gimana, sudah dapat? Uang itu kan untuk melunasi utangmu. Kalau tidak bisa bayar, aku hancur. Tenang sayang, sekarang hartanya sudah di tangan kita. Tinggal satu rumah tua, masih lumayan harganya. Ini seharusnya cukup untuk membayar bunganya dulu. Untuk sisanya, lagi pula Bos Su. Bukankah akan berinvestasi di desa? Kakakmu kan kepala desa, nanti dana investasinya bisa diatur, kan? Kedengarannya bagus juga. Tapi rumah tua keluarganya itu sekarang ditempati sementara oleh janda putih di desa. Ditempati sementara. Oh. Lalu bagaimana? Ingat tidak surat hutang yang kita palsukan itu? Dengan surat hutang ini, rumah itu pasti akan jadi milik kita. Suamiku, kamu hebat sekali. Ayo pergi. Kemampuan binatang aktif, tubuh binatang. Ayo. Meminjam fisik binatang. Bahkan luka-lukanya sembuh. Siapa? Ah. Apa yang terjadi? Tak disangka, di tempat terpencil begini ada yang cantik. Seperti ini. Qin Feng, mikir apa? Menyelamatkan nyawa lebih penting. Nona, aku harus menghisap racunnya untukmu. Ini untuk menyelamatkanmu. Jangan salahkan aku.
Apa yang kamu lakukan? Jangan salah paham, Nona. Aku sedang menyelamatkanmu. Kamu berbohong. Aku lihat kamu mencium kakiku diam-diam. Mencium apa? Aku sedang mengeluarkan racun dengan mulutku. Kamu tidak tahu malu. Menyelamatkan orang tapi tidak dapat ucapan terima kasih. Tidak bisa. Aku harus cari tempat tinggal dulu. Sampai tidak punya tempat tinggal. Entah masih bisa tinggal di rumah tua atau tidak. Sial, dia mengikutiku. Jangan buang-buang tenaga. Apa yang kamu inginkan? Di rumahku ada orang, tahu? Kamu yakin ini rumahmu? Aku peringatkan kamu, suamiku meninggal di hari pernikahanku. Aku bawa sial, kalau kamu berani menyentuhku. Kamu pasti akan sial besar. Kenapa kamu punya kunci rumahku? Aku tidak akan menuntut balas atas ketidaksetiaanmu sebelumnya. Tapi rumah ini sebenarnya adalah milik kepala desa dulu. Dia meminjamkannya padamu karena kasihan kamu janda. Sekarang aku sudah kembali, kamu bisa berkemas dan pergi. Bisakah aku tidak pergi? Tidak bisa. Aku salah menuduhmu sebelumnya, tapi sekarang aku benar-benar tidak punya tempat lain. Kamu tidak tega membiarkan wanita lemah sepertiku tidur di jalanan, kan? Sebenarnya, ada banyak kamar di sini. Kamu tinggal sebentar juga tidak apa-apa. Tapi, di dunia ini, tidak ada makan siang yang gratis. Asal kamu tidak mengusirku, aku bisa membantumu. Merapikan tempat tidur, mencuci baju, memasak, dan aku punya sapi tua yang bisa membantumu bekerja. Dapat pembantu cantik gratis, sepertinya tidak rugi. Kalau begitu sepakat. Kamu pasti lapar setelah beraktivitas seharian. Aku akan memasak untukmu. Dasar. Katanya steak setengah matang enak. Mau coba malam ini? Aku salah, jangan begini. Ada wanita tinggal di sini juga enak, sudah bertahun-tahun tidak pulang. Rumahnya masih bersih terawat. Aneh, katanya mau masak, kok sekarang malah mandi, pintunya juga tidak ditutup. Kamu datang. Tolong ambilkan handuk untukku. Ini tidak baik, laki-laki dan perempuan sendirian, bisa bahaya. Sudah diambil? Kok suaranya aneh? Yang penting dia yang minta, aku cuma membantu. Sekalian gosok punggungku. Aduh, permintaannya berlebihan sekali. Kenapa kamu cuma menggosok leher? Gosok bagian lain dong. Ini tidak baik. Nah, begitu. Kak, kok tanganmu tiba-tiba besar sekali? Dan panas sekali. Kak, Bajingan. Berhenti. Bajingan, aku akan membunuhmu. Tunggu. Apa yang kamu lakukan pada adikku? adikmu? Bukan?
Aku tidak tahu, tadi dia mandi. Memaksaku masuk untuk menggosok punggungnya, lalu aku masuk. Aku kira itu kamu. Kamu tidak tahu harus memastikan dulu siapa orangnya? Bukan? Kalau gue yang mandi, lo pasti ngintip. SIS, jangan dengerin dia ngeles. Dia itu tukang ngintip beneran. Fire gue hajar dia. Dia pasmi orang jahat. Bukan, dengerin dulu penjelasan gue. Gue benar-benar difitnah. Jangan lari lo. Gue bunuh lo. Gue bunuh lo. Stop dulu. Jangan gebukin lagi. Kalian beneran gak makan? Dia harus minta maaf ke gue. Sudahlah, salah gue. Gue minta maaf ke kalian berdua, ya? Salah gue nggak ngasih tahu dari awal kalau ada orang ketiga di rumah. Udah, jangan marah lagi. Cepat makan, nanti dingin. Laki-laki baik nggak lawan cewek. CIH. Kok nggak ada rasanya? Nggak ada minyak sama garam sama sekali. Yang kesini, Naonya. Si pemilik rumah ini utang ke gue, dan udah jatuh tempo. Kalian berdua pindah aja ke rumah gue. Wajah. Si Kim imut ini juga ada di sini. Nyawanya kuat juga, ya. Santai aja, nyawa gue lebih panjang daripada nyawa kalian berdua. Ditambah-tambahin. Low. Kalian berdua ini, gue lagi mau cari waktu yang tepat buat ngurusin kalian. Gak nyangka kalian malah datang sendiri. Kayaknya lo cuma bisa keras di mulut doang. Surat utang ini lo akui kan? 30 juta nggak bisa dibayar. Rumah ini jadi ganti rugi. Anak buah, kosongin rumah. Jen Xiaofeng, sekarang rumah ini juga punya kami berdua saudara perempuan. Kalau lo mau tutup rumah ini, tanya dulu izin gue. Betul. Di rumah juga ada laki-laki. Cewek-cewek mundur dulu sedikit. Si Chen, dulu lo kerja sama-sama Liu Qian. Nipu gue buat tanda tangani surat utang ini, ternyata rencananya ini. Terus gimana? Hitam di atas putih, ditambah cap jempol lo. Mau lo lapor kemanapun lo nggak bakalan menang. Karena hitam di atas putih, tanggal jatuh tempo di surat utang ini. Itu masih 3 hari lagi. Cih, emang bedanya apa? Lo udah melarat balik ke desa. Cari janda ini buat numpang makan. Menurut lo, dalam 3 hari lo bisa nyiapin 30 juta? Kalau 3 hari lagi gue nggak bisa bayar, rumahnya silakan ambil. Tapi hari ini siapa yang berani sentuh rumah ini? Gue bikin dia terbaring di lantai. Kakak, dia sekarang benar-benar tidak punya apa-apa. Hati-hati dia bisa nekat. Baik, 3 hari lagi. Aku akan menunggu sampai kau berlutut memohon padaku. Kalian berdua, perempuan kecil. Aku menyarankan kalian lebih baik segera membereskan barang-barang. Pindah ke rumahku. Kau, Pergi. buru-buru sekali. Sepertinya kau sangat khawatir dengan utang Liu Qian. Ini sangat serius. Uang itu dipinjam untuk melunasi utangmu. Jika tidak bisa melunasi, aku hancur. Sekarang, aku sudah mendapatkan warisan Wan Shoujue. Di masa depan, siapa yang akan memohon pada siapa, masih belum jelas. Kak Feng, bagaimana jika dia benar-benar melunasi utangnya? Haji ya? Itu 30.000, tidak mungkin dia bisa melunasi. Apalagi kakakku bilang, investasi bos Su akan segera datang. Jangan khawatir. Pergi. 30.000 bukan jumlah kecil. Bagaimana kalau jual sapi tua itu? Tidak perlu. Aku ingat di sebelah barat desa ada danau. Di dalamnya banyak ikan syat, benar? Ya, katanya ikan itu sangat mahal, tapi sulit ditangkap. Banyak orang mencoba berbagai cara, tapi tidak dapat apa-apa. Tunggu saja makan ikannya. Hebat, ikan syat ini harganya lebih dari 1.000 per kilo. Ternyata ada banyak sekali. Sepertinya dia ingin memancing untuk melunasi utang. Pergi. Biar kau memancing. Siapa?
Tentu saja aku. Ada masalah? Menurutku, kau ini benar-benar tebal muka. Rumah sudah berantakan, masih sempat berisik di sini. Apa yang kau omongkan? Pergi kau. Kemarin tidak kupukul, jadi gatal ya? Hei kau. Pergi kau. Kau carry masalah ya? Aku peringatkan, jangan ganggu aku. Atau aku akan menghitung semua utang lama dan baru. Baik. Mau memancing untuk melunasi utang? Aku bayarkan kau memancing. Hei, kenapa berhenti? Lanjutkan. Aku beritahu kau. Hari ini aku akan jaga di sini. Kau tidak akan dapat satu ikan pun. Aku panggil kamu ayah. Kamu yakin? Pasti dan tentu. Baik, biar ayah tunjukkan kemampuannya. Ikan datang. Ini. Ini tidak masuk akal. Hei nak, bagaimana ayah kali ini? Apa yang kamu banggakan? Cuma satu ember ikan, kebetulan. Sekarang ember ikan ini milikku. Aduh, kamu berani memukulku? Suami, aku pukul kamu. Aduh, Anak dan menantu berani memukul ayah, sungguh tidak tahu diri. Jangan pukul lagi. Aku pukul kamu. Jangan pukul lagi. Ingat, lain kali ketemu aku Qin Feng di jalan. Ingat panggil ayah. Kamu tunggu saja. Kepala desa, Qin Feng ini mencuri ikan di sini. Tidak hanya memukul kakak Feng, tapi juga mengganggu kakak ipar. Apa? Xiao Qian dipukul? Aduh, Xiao Qian. sakit. Kakak, kamu tidak tanya dulu adikmu sendiri. Kakak tahu kamu, tanganmu cukup hebat. Sudah, cepat bantu aku tangkap. Pencuri ikan bernama Qin Feng. Aku perintahkan kamu letakkan ikan itu, lalu minta maaf ke Xiao Feng dan Xiao Qian. Jenda Kiang. Kamu yakin mau bantu sepupumu berbuat semena-mena? Qin Feng, jangan asal tuduh di sini. Aku Qin Chang, adalah kepala desa yang terkenal baik. Ya, terkenal serakah dan mesum, kurasa ini. Adik iparmu pasti tahu betul. Omong kosong. Xiao Feng, cepat diamkan dia. Chen Xiao Feng, aku sarankan. Sebelum aku berniat bertindak, pergi dari sini. Aduh, kamu berani menghina kakakku? Hari ini aku akan tunjukkan padamu, siapa yang lebih kuat. Pukul dia. Kekuatan banteng, datang. Bagaimana? Masih ada yang mau bertarung? Kalau tidak, aku pergi dulu. Yang bernama Qin, jangan terlalu sombong. 2 hari lagi kalau tidak bisa bayar 30.000, aku tidak hanya akan menyita rumahmu, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Tidak masalah. Tapi aku juga ingin memperingatkanmu. Kamu dan seseorang akhir-akhir ini, lebih baik berhati-hati, kalau tidak urusan kalian. Jika diketahui seluruh desa, maka akan seru. Kamu. Kakak, ikan shat itu bahkan sulit ditangkap dengan jaring yang paling rapat. Dia pasti takut pada Chen Xiaofeng. Dia kabur duluan karena takut dimarahi. Dia bukan orang seperti itu. Kakak, kamu sudah dibius olehnya ya? Kalau hari ini dia bisa bawa ikan pulang, aku akan menyajikan teh dan air untuknya setiap hari. Kalau begitu, aku akan menghangatkan tempat tidurnya. Ini kalian yang bilang ya. Ini semua kamu yang tangkap? Ah, mudah saja. Cuma keberuntungan saja.
Tiba-tiba agak haus. Tadi siapa yang bilang akan menyajikan teh dan air untukku? NIH. Kamu cuma bisa seperti ini? Tuan Muda, Silicon Minem. Manis sekali. CIH. Aku akan masak untuk kalian. Tadi dia sudah menepati janjinya. Kamu menghangatkan tempat tidur, aku sudah dengar semuanya. Tidak serius. Kalau mau menghangatkan, nanti malam saja. Sekarang aku masak dulu. Nanti malam. Nanti malam ya. Berantem dengan dua orang dari keluarga Chen, ikannya jadi rusak. Sepertinya tidak bisa dijual. Besok adalah batas terakhir untuk membayar utang. Sekarang harus bagaimana? Apa ini? Batu ikan ajaib, juga dikenal sebagai mutiara penghindar air, bernilai 50.000. Apa? Ini ternyata mutiara penghindar air, harta karun di dalam air. Jika dijual, tidak hanya bisa menyelesaikan masalah utang, tapi juga bisa beli daging untuk memperbaiki hidup. Entah apakah di kota ada yang bisa membeli batu ikan ini. Selamat datang, Bos Su. Ini benar-benar tamu penting. Sepertinya ada lagi orang bodoh yang tertipu oleh saudara Chen. Tolong datanglah. Aku tidak ingin jadi orang tidak berguna. Kakak harimau, boka ini. Uangku, aku tidak berniat mengembalikannya, jadi kita ikuti aturan. 50.000, satu bagian, total 200.000. Kakak harimau, aku salah, aku kasih kembalikan. Lepaskan aku. Jangan, kumohon, di kartu tidak ada uang sepeser pun. Dengan apa kau akan mengembalikannya? 4 bagian, pas tangan dan kaki. Aksi, aku punya uang, kakak harimau, maafkan aku. Aku punya uang. Bos Su akan berinvestasi di desa kita. Aku bisa mengambil dana investasinya 3 hari. Jika aku masih tidak melihat uangnya, aku akan melemparkanmu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Mobil yang sangat megah. Wah, Bos Su, akhirnya Anda datang. Selamat datang di desa Taohua kami. Terima kasih semuanya, berinvestasi di desa kalian. Karena mendengar kepala desa Chen Dakiang berkepribadian lurus dan jujur, jadi semuanya. Jangan ada beban pikiran. Sepupuku itu, dia adalah kepala desa yang terkenal baik di seluruh wilayah. Ayo, aku ajak kamu berkeliling. Baik. Kim Feng, cepat pergi dari sini. Jika membuat Bos Su tidak senang, aku akan menghabisi kamu. HMPH, anjing yang mengandalkan kekuatan orang. Tuan ini, tunggu sebentar. Bisakah aku melihat? Kamu juga mengenal benda ini? Ya, aku selalu sangat tertarik dengan harta karun langka. Jika yang ada di tanganmu ini asli, aku bersedia membelinya. Lagi pula akan dijual, sama saja ke siapa, apalagi perempuan ini. Terlihat tulus. Baiklah. Sangat bagus, teksturnya halus dan memiliki pola awan yang rapat. Mutiara penolak air ini, aku beli dengan 80.000. APA, aku tidak salah dengar? 80.000? Benda jelek ini bernilai 80.000? Tuan Qin, mutiara penolak air ini, aku beli dengan 80.000. Anda mau transfer atau tunai? Bos Su, jangan pedulikan dia, uangnya. Berikan saja padaku. Apa maksudnya ini? Harta karun ini ditemukan di desa kami, milik desa. Berarti milik kakakku, pergi sana. Bos Su, jangan dengarkan omongannya, benda ini
Ditemukan di ikan yang dia curi dari kolam kami. Bukankah itu milik kami? 80.000 ditambah dana investasi ini. Setelah bayar cicilan, masih ada sisa. Qin Feng, kamu benar-benar dewa rezeki ya. Chen Xiaofeng. Keterlaluan banget, kamu bisa aja ngomong gitu. Gini aja, kepala desa kalian mana? Biar aku dengar pendapat kepala desa. Kepala desa pasti adil dan jujur. Panggil kakakku, sebelum aku datang sudah kulihat. Kak Dakiang dan kakak ipar tidak ada apa ini? Si Chen ini, masih santai aja ribut di sini. Sepupu dan pacarnya, sedang berguling-guling di ladang jagung, belum tahu juga. Katanya mau cari kakakmu? Kakakmu sekarang ada di pinggir sungai. Gak cuma kakakmu, Liu Qian kesayanganmu juga ada. Diam kamu, kau pikir aku akan terprovokasi? Ini cuma karena aku merebut pacarmu, kamu dendam. Mau fitnah sembarangan ya? Ya sudah, terserah kamu. Sepengetahuanku, kepala desa Chen adalah orang yang sangat berprinsip. Aku datang berinvestasi. Juga karena itu, kau memfitnahnya seperti ini. Sungguh tidak pantas, kan? SI Chin. Di depan bossu, kau fitnah kakakku. Menurutku, kamu sengaja mau menggagalkan investasi. Demi kepentingan warga, aku bersedia membuktikan sendiri. Tapi kalau tidak seperti katamu, memfitnah kakakku, merugikan kepentingan bersama, siap-siap masuk penjara seumur hidup. Kamu yakin? Lebih baik kita lupakan saja. Nanti malah jadi malu-maluin. Asal terbukti tidak ada masalah. Investasi bos Su pasti lancar. Utangku ke Kak Hu juga bisa dilunasi. Ayo, ikut aku lihat, yuk lihat. Kak Feng, alang-alang kayaknya bergerak tuh. APA. Kak, kamu ngapain sih? Kak, Akian, kalian ngapain? Lihat mereka. Aduh, malu-maluin banget. Xiao Feng, ini semua salah paham, percaya nggak? Ya suamiku, aku ada serangga di badan. Itu. Kakak lagi bantu aku tangkap serangga. Kau anggap aku bodoh ya? Xiao Feng, aku dan Xiao Qian benar-benar nggak ada apa-apa. Aku anggap kau kakak. Kau malah selingkuhin aku. Semua tahu Dakiang dan Xiao Feng akrab. Tapi nggak nyangka sampai segitunya. Biasa Dakiang sok alim, ternyata. Pencuri rumah tangga orang, hahaha, iya. Nggak tahu malu. Sudah cukup. Xiao Feng, Mas, soal aku dan Xiao Qian nanti aku jelasin lagi ya. Sekarang bos Su masih di sini, kalau kamu mau bayar. Utang itu, kamu diam dulu deh. Oak. Yang penting investasinya aman dulu. Waduh bos Su. Maaf ya bos Su, ini cuma salah paham. Sudah jelas kok, sekarang kita bisa bahas soal investasi. Kepala desa Chen, investasinya nggak usah dibahas lagi. Aku nggak akan kasih uangku buat orang brengsek kayak kamu. Buat main-main. Jangan dong bos Su. Tuan Qin, silakan ini Wei. Aku mau ngobrol sama Anda. Soal mutiara penghindar air. Oke. Tuan Qin, mutiara penghindar air ini 80.000 boleh nggak? Oke, boleh. Kalau gitu, transfer atau bayar tunai? Transfer aja. Oak. Alipay menerima 80.000 yuan. Akhirnya ada uang, harus memperbaiki hidup nih. Ngomong-ngomong bosu, investasi ini gak jadi. Apa Anda mau balik kota? Betul. Bisa nebeng nggak? Aku mau belanja di kota. Nggak masalah, ayo naik. Kakak Hu, percayalah, investasinya masih ada kesempatan. Aku akan bicara baik-baik dengan mereka. Tunggu apa lagi, serang. Hajar mereka bertiga sampai babak belur. Jangan pukul. Harrison, Amon. Bosu, nanti turunin aku di mall depan aja ya. Nggak masalah, Tuan Qin, aku mau tanya. Mutiaranya masih ada lagi nggak? Kakekku sakit aneh, butuh benda yang dingin dan lembab kayak gini buat menstabilkan kondisinya. Maaf ya bosu, benda kayak gini susah dicari, aku juga cuma punya satu. Nona, kondisi kakek tiba-tiba memburuk, parah banget. Cepat, putar balik pulang. Tuan Qin, maaf banget, kakekku kondisinya memburuk. Nggak bisa anterin ke mall, mohon ikut. Ke rumah keluarga Su dulu. Gak apa-apa, yang penting kondisi kakek. Cepat. Kakek. Lauyo, bagaimana kondisi kakek? Dokter baru saja memeriksanya. Katanya kondisi Tuan tiba-tiba memburuk, mungkin tidak bisa bertahan hari ini. Kakek, cepat, cari tabib Liu.
Sebelumnya, kondisi kakek. Bukankah tabib Liu yang menahannya? Sudah mengirim orang untuk menjemputnya. Tidak perlu. Chu Fei, kamu mau apa? Surau. Syarat yang kuajukan sebelumnya masih berlaku. Menikahlah denganku. Aku jamin kakekmu bisa hidup setahun lagi. Kemenawang, dokter-dokter keluargamu itu. Dibandingkan tabib Liu, mereka bukan apa-apa. Aku sudah menyuruh orang untuk menjemputnya. Tuan Chu. Ya, maksud. Tabib Liu, kamu datang. Cepat lihat, kakek dia. Nona Su, ini mungkin. Harus tanya dulu pendapat Tuan Chu. Tabib Liu, apa maksudmu? Tabib Liu sekarang sudah jadi orang keluarga Chu. Kalau mau selamatkan kakekmu, kamu tidak punya pilihan. Kamu harus menikah denganku. Kamu tidak tahu malu. Sekarang pilihannya. Menikah denganku, aku suruh Tabib Liu segera. Stabilkan kondisi kakekmu, atau tunggu sampai malam ini, kakekmu akan tidak tenang. Hei, siapa kamu? Manfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tidak takut dapat kutukan? Orang kampung macam apa ini? Pergi sana. Ini bukan rumahmu, suruh pergi ya pergi. Bosu, kamu tidak boleh menyerah pada orang licik seperti ini. HMPH gampang bilang. Kalau kamu bisa sembuhkan penyakit kakek Su, maka Nona Su tidak perlu mempertimbangkan lagi. Tuan Qin, terima kasih sudah membelaku. Tapi kakek sangat penting bagiku. Selama ini, hanya tabib Liu yang bisa menstabilkan kondisi kakek. Mungkin lebih baik Tuan menunggu di ruang tamu dulu. Sekarang bukan hanya kondisi kakek. Chu Fei juga sudah lama mengincarku. Kalau dia tetap di sini, khawatir akan dibenci Chu Fei. Bosu, jangan takut. Kalau mereka sudah bilang begitu, hari ini aku harus memalukan mereka. Kodok emas bisa mengusir roh jahat. Mendiagnosis penyakit bukan masalah. Kekuatan kodok emas datang. Bagaimana? Berdiri di sini lama tidak bergerak, jelas tidak tahu cara mendiagnosis penyakit. Nona Su, lebih baik kamu suruh orang ini pergi. Lalu terima syarat yang Master Chu, begitu ya ada. Kakek Su masih bisa diselamatkan. Saya sudah selesai mendiagnosis. Hahaha, kalau cuma berdiri di situ lihat sekilas. Bisa mendiagnosis penyakit dengan jelas. Saya akan makan paket jarum ini. Gejala kakek adalah api bumi masuk tubuh membakar pembuluh jantung, menyebabkan racun api menyerang jantung. 9 lubang tertutup. Tuan Qin, bagaimana kamu bisa? Dokter Liu, sekarang kamu bisa makan. Paket akupunturmu. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu? Meskipun tahu, bisakah kamu mengobati? Tanpa aku, tidak akan bertahan sampai malam ini. Kamu masih disebut dokter. Tidakkah kamu tahu, bisa melihat berarti bisa mengobati? Tuan Qin, maksudmu? Bosu, sekarang saya butuh benda terkait kera putih, patung atau lukisan, bisa. Laoyo, cepat cari. Baik. Apa ini? Yang Master Chu, dia pasti ada. Hanya mengulur waktu. Tuan Qin, kebetulan kakek koleksi. Lukisan ini, judulnya Kera Putih Memberi Persik. Coba lihat, bisa tidak? Bisa. Kera putih dikenal sebagai dokter hewan. Baik sakit atau luka. Dia bisa memetik ratusan tumbuhan gunung, mengobati sendiri. Jika meminjam ilmunya untuk mengobati manusia. Itu seperti serangan dimensi rendah. Tuan Qin, cepat lihat, bagaimana cara pakai ini? Apa gunanya? Apa lukisan bisa mengobati? Ini pasti dia ingin jual, soalnya lukisan ini. Kakek Su dulu pernah ada, beli dengan harga mahal. Asal Tuan Qin bisa stabilkan kondisi kakek. Jangan lukisan ini, APA Panakan saya beri. Bosu, maaf saya tidak bisa. Stabilkan kondisi kakek. Tuan Qin, kamu. Saya berencana langsung sembuhkan dia. APA? Baik. Gantunglah. Kera putih mencicipi ratusan tumbuhan, menyembuhkan ribuan penyakit. Hari ini Qin Feng dengan jurus ribuan hewan memanggil kera putih. Ini, Kera Putih dalam lukisan hidup jelas. Xian Tao, kemari.
Pergi. Kekek? Mengendalikan makhluk buas yang bukan makhluk hidup, konsumsinya terlalu besar. Hampir saja tenaga dalamku terkuras habis. Aku kenapa ini? Tuan Chin, Jayong menyelamatkan Anda. Terima kasih, Tuan Chin. Ah, itu hal kecil, Paman. Kondisi Anda baru saja membaik. Sebaiknya berbaring dan istirahat dulu. Baik. Miraka saya, Pa? Chufei, kamu masih di sini ngapain? Apa harus kuundang kamu? Bocah, tunggu saja. Ayo kita pergi. Dokter Kin kecil, terima kasih atas jasa besar Anda menyelamatkan nyawa. Anda bisa menyebutkan imbalan apa yang Anda inginkan. Selama keluarga Su kami bisa menyediakannya, saya pasti setuju. Tidak usah, Paman. Sebelumnya, bos sudah membeli mutiara biruku. Dengan harga jauh di atas pasar, saya sudah sangat berterima kasih. Ah, sungguh mulia hati. Tapi, saya ada satu permintaan. Katakanlah. Jika bos ada waktu, bisakah Anda membantu saya mencari perempuan yang memiliki tanda lahir seperti ini? Mungkin dia ada hubungannya dengan hilangnya orang tua saya. Baik, saya pasti akan membantu mencarikan. Terima kasih, Bos Su. Nah, karena Paman sudah sadar. Oh, saya masih harus beli beberapa barang untuk dibawa pulang ke desa. Saya pergi dulu. Saya suruh supir mengantarmu. Oh, tidak usah. Saya pergi sendiri saja. Kamu temani Paman saja di sini. Baik, hati-hati di jalan. Wah, ilmu pengobatan tiada duanya, tidak tergiur nama dan harta, bagus. Hahaha. Oh ayah, Xiaorou. Seingatku, kamu sepertinya belum punya pacar, ya? Dokter Kin kecil ini sangat bagus loh. Kekek? Bukannya kamu bilang selain kamu, tidak ada yang bisa menyembuhkan si tua itu? Kok sekarang? Dengan mudah disembuhkan orang? Bagaimana menurutmu, Tuan Chu? Anda pasti tahu selama ini. Kondisi kakek Su hanya bisa saya kendalikan. Ilmu pengobatan saya pasti tidak ada masalah. Satu-satunya penjelasannya, pasti anak itu sudah siap siaga. Siap siaga, kebetulan dia punya. Ada sesuatu yang bisa menyembuhkan kondisi kakek Su. Soul Carapedia Tau APA ITU. ITU Senua Kuma Tipu Belaka. Cuma buat nutupin barang yang dipakai buat ngobatin. Tuan Chu, bahkan tanpa bantuan kakek Su, dengan kekuatan keluarga Chu sebesar ini, masa nggak bisa ngalahin Suro? Pasti bisa, pasti. Suro. Ya. Upacara pencarian obat sebentar lagi. Cuma perlu sedikit akal. Aku bisa dapetin Suro, dapetin keluarga Su. TAPI. Si bocah itu ngacauin rencanaku. Nggak bakal ku biarin dia. Cari tahu informasi tentang dia. Sayap. Kenapa aku merasa cara si bocah itu? Kayak pernah dengar di mana ya? Barang-barang keren begini, Bai Ruyu dan teman-temannya pasti belum pernah pakai. Kalau mereka lihat, bisa-bisa langsung mau nikah. Hehe. Bai Ruyu, minggir cepat. Aku cuma mau halaman ini. Nanti, kalian berdua bisa pindah ke rumahku kalau nggak ada tempat tinggal. Haha. Hehe. Byunje, mimpi kali. Aku dan kakakku lebih baik tidur di kolong jembatan daripada ke rumahmu. Suara adikku. Sial, mereka datang lagi cari masalah. Ruyu, ngapain susah-susah? Ini kan bukan rumahmu. Asal kamu nggak ngelarang. Nanti kalian berdua bisa pindah ke sini kok. Aku nggak bakal tagih sewa. Maksudnya bayar pakai badan, ya? Ya iyalah. Di dunia ini nggak ada makan siang gratis. Sayang, aduh, Gimana? Ini tawaran menguntungkan lo. pergi sana. Ini rumah Kim Feng. Nggak ada hakmu untuk ngapa-ngapain. Kodok pingin makan angsa. Byunje, Dikasih muka malah nggak tahu diri ya? sayang, serang aja. Nggak usah pedulin mereka. Kalau nggak ngasih, bongkar aja terus masuk. Bongkar sekarang. Aku lihat siapa yang berani. Dia pulang. Cepat hadapin dia. Dia mau ambil paksa rumahmu. Chen Xiaofeng. Beraninya kau ganggu aku lagi. Kau berani pukul aku. Aku habisin kau. Wai, santai dong. Nanti dicoba aku. Chin Feng, jaga mulutmu. Wah, Chen Xiaofeng.
Kamu benar-benar sabar ya, sampai mau pakai topi hijau. Bahkan dipamerin ke semua orang. Diam kau. Hanya pria sepertimu yang akan dikhianati Akian. Pria sejati sepertiku. Akian ikut aku dengan sukarela, ngerti? Jan. Akian sudah jelaskan semuanya padaku. Iya, ini cuma salah paham sama kakaknya. Ya udah, kalau kamu senang pakai, silakan saja. Tapi, berani-beraninya kamu mau merobohkan rumahku. Rumahmu? Maaf. Sekarang ini milikku. Surat hutangnya sudah jelas. Belum lagi 3 hari tenggat waktu belum habis, uang 30.000 ini. Kalau aku bisa bayar. Kamu mau gimana? 30.000? Yukin, kamu salah ingat. Ini 300.000. Brother Hu, kasih aku beberapa hari, pasti aku lunasi. Brother Hu. Orang lain udah nggak investasi, mau bayar pakai apa? Tenang. Pisau ini kalau dipanasin, nggak bakal berdarah. Sekalian bisa disinfeksi. Brother Hu, aku ada cara. Aku beneran punya cara, Brother Hu, lihat ini. Ini surat hutang waktu dia minjam 30.000. Aku sudah modifikasi. Tulisannya bisa diubah. Aku ubah jadi 300.000. Nanti kalau rumah tua ini aku dapat, pasti bisa bayar. Brother Hu, kamu benar-benar jahat. Baiklah. Aku kasih kamu beberapa hari lagi. Lihat surat hutang ini. Hari ini. Nggak cuma rumah ini, bahkan kedua saudari Bai. Jadi milikku. Dan kamu, bersiaplah nggak bisa bayar. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Jan Xiaofeng. Kalau sakit jiwa, berobatlah. Belum lagi. Surat Liu, kamu dan Liu Qian tipu aku untuk tanda tangan. Bahkan kalau aku akui, hitam di atas putih tetap 30.000. Mau ngemplang ya? Hari ini ada 2 petugas hukum di sini. Kalau nggak bisa bayar, siap-siap masuk penjara. Qin Fengkon, surat hutang itu sudah kami periksa, memang asli. Jumlahnya besar. Kalau kamu nggak bisa bayar hutang, ya terpaksa ikut kami dulu. Ada yang gak beres nih. Chen Xiaofeng. Liu Qian, kalian memang cari masalah. Jangan salahin aku. Kalau tulisan di surat hutang ini bisa kalian mainin, jangan salahin aku. Balas dendam. Kura-kura abadi, 100 tahun sekejap. Waktu berhenti. Aduh. Beneran gak gerak. Main licik sama aku. Ini semua salah kamu sendiri. Hah? Sekarang enakan. Batal. Aduh. Sayang, kamu kenapa? Nggak tahu. Aku kayak ada yang nempeleng 2 kali. Muka sakit. Mungkin kamu terlalu jahat, sampai Tuhan gak tahan. Kasih kamu 2 tempelengan. Diam lo. Intinya, uang ini bisa bayar atau enggak? Uang ada, tapi aku gak mau kasih. Rumah juga aku mau. Bisa apa kamu? Oke. Ini kamu yang maksa. Pak petugas, kalian juga dengar. Ia keterlaluan banget. Aku minta, hutang nggak usah dibayar. Aku cuma mau rumah ini, terus dia masuk penjara. Nggak nyangka, kamu ternyata bego banget. Qin Feng. Masa jayamu udah habis. Qin Feng,
Kamu pikir baik-baik. Kalau mau bayar hutang, nggak perlu masuk penjara. Meski belum bisa bayar sekarang. Bisa janji bayar pelan-pelan. Qin Feng, jumlahnya terlalu besar. Kalau terlalu berat, aku dan adik bisa bantu bayar bersama. HMPH, meski kamu suka usilin aku. Tapi kalau kamu merengek, aku masih bisa bantu. Bantu kamu melunasi utang. Tidak perlu. Aku memang tidak mau bayar. Terus mau apa? Kalau begitu, kamu harus ikut kami. Tunggu. Bagaimana kalian bisa yakin aku yang berutang padanya? Pak petugas, lihat dia mulai pura-pura gila. Qin Feng, surat utangmu padaku ada di sini. Tertulis jelas. Omong kosong, kamu bilang ada surat utangnya ada? Ini akan menambah hukumanmu, tambah hukuman. Baiklah, hari ini aku akan membuat kalian bertiga mengerti. Nah, lihat ini. Qin Feng berutang padaku 300.000. Lihat. Kak, lihat, yang tertulis di sini adalah Chen Xiaofeng berutang pada Qin Feng 300.000. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Jelas kamu yang berutang padaku 300.000. Kamu yang mengatur ini ya? Benar kan? Pak petugas, tadi kalian semua lihat. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini palsu. Ya, Mau menghancurkan bukti ya? Aku beritahu kamu. Ini surat utang 300.000, kalau kamu berani merobeknya. Aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Pak petugas, tolong jadi saksi, surat utang ini tidak ada masalah kan? tidak ada masalah, karena ada rahasia di balik ini. Kami akan pergi dulu. Jika nanti Chen Xiaofeng menolak membayar, bisa datang ke kami. Baik, terima kasih. Bagaimana kamu melakukannya? Ah, Kak, kamu lupa. Ini memang Chen Xiaofeng yang berutang padanya. Oh. Iya. Kamu masih mau tidur denganku dan kakakku? Gimana? Maling takut ayam berkokok kan? Ini 300.000. Lala. Turan. Di desa Persik, aku bisa berbuat apa saja pada siapa saja. Kamu siapa? Berani menertawakanku? Adik, lari cepat. Jiu Niu Erhu, datang. Adik, kamu tidak apa-apa? Kakak, aku masih hidup. Chen Xiaofeng, kamu mau mati ya? Kakchin aku tahu salah. Tolong maafkan aku. Aku tahu salah. Memaafkanmu? Percobaan pembunuhan, hanya dengan ini. Kamu sudah pantas ditembak, kali ini hanya memberimu pelajaran. 300.000. Aku ingin melihatnya dalam seminggu, dan juga, kalau kamu berani mengganggu aku atau kedua saudari ini lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, 300.000. 300.000 akan kuberikan. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Bawa perempuanmu. Pergi dari sini, pergi. Kalian tidak apa-apa? Qin Feng, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, adikku sudah. Terma Casey. Hai. Aku sudah menyelamatkan nyawamu, hanya terima kasih saja. Lalu kamu mau apa? Jangan-jangan kamu mau aku tidur denganmu? Bukan, kamu sudah punya kakakku. Kamu masih mau mendapatkan 2 saudari. 1 orang tidak cukup. Kamu masih mau berdua. Hai. Apa yang kamu omongkan? Aku dan kakakmu tidak ada hubungan. Pantas saja Qin Feng terlihat begitu. Bersemangat setiap hari, ternyata seperti ini. Anak ini terlihat jujur, ternyata pikirannya begitu nakal. Itu jangan percaya dia. Dia hanya mengarang. Mana ada aku mengarang? Kamu dan kakakku tidak jelas. Kamu juga mengintip aku mandi. Aduh, Adik, jangan ngawur. hei, yang ini bagus tidak? Lumayan.
Kalau yang ini, Juga tidak buruk, tapi aku rasa kamu lebih cocok dengan yang itu. Cih, kamu tidak tahu malu beli baju setransparan ini. Kamu tahu apa? Ini model terbaru. Orang kota suka ini. Benarkah? Sudah, jangan sok cantik, ayo makan. Barangnya tidak akan lari ditaruh di sana. Wah, udang tumis minyak, daging sapi saus, iga asam manis. Hai, ini semua hanya pernah kulihat di restoran mewah di kota. Bagaimana? Kakak hebat, kan? Aku tidak akan memanggilmu orang jahat lagi. Kamu orang baik. Sudah lama adik tidak makan makanan yang layak. Tidak apa-apa, ada kakak di sini. Nanti, kita bisa makan enak. Kalau bukan karena dia, aku dan adik masih makan sayuran liar. Dan dibully. Kenapa kamu hanya makan sayur? Makan ini. Kalian makan saja. Sayur ini enak, loh. Ayo. Tenang saja. Selama aku di sini, setiap hari kalian bisa makan seperti ini. Dan tidak ada yang bisa mengganggu kalian lagi. Makan saja, ya. Inikah rasanya punya pria yang bisa diandalkan? Bagaimana aku harus membalasnya? Semakin aku berlatih, semakin banyak jenis hewan yang bisa kukendalikan. Kekuatan 9 sapi dan 2 harimau sebelumnya bukanlah batas. Siapa? Kamu mau apa? Hari ini lari jauh, capek kan? Aku pijitin kakimu. Aduh. Kamu pasti ada maunya, ya? Qin Feng, sejak menikah dulu. Setelah aku menelantarkan suami, aku dan adikku selalu dibully di desa, makan hari ini tidak tahu besok. Mereka semua berharap kami sengsara, agar mereka bisa memaksa kami tidur dengan mereka. Sejak kamu datang, kami tidak perlu makan sayuran liar setiap hari. Minum bubur encer. Kami belum pernah hidup senyaman ini. Hari ini, kamu bahkan memberikanku banyak barang bagus. Dan menyelamatkan adikku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Itu, aku melakukan ini tidak pernah mengharapkan balasan dari kalian. Kamu tidak perlu seperti ini. Ini semua ku suka hati. Apalagi, terakhir kali. Aku janji akan menghangatkan tempat tidurmu. Siapa? Aku. Cepat lepaskan aku. Oh. Hehe, tengah malam begini. Mau apa kesini? Kak, kamu kenapa? Kamu tidak suka? Suka? Siapa yang tidak suka? Tapi, Kamu menyelamatkanku, lalu membelikan pakaian seperti itu untukku. Bukankah kamu ingin aku membalas budi dengan menikahimu? Sekarang aku datang. Apa yang kamu takutkan? aku bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudmu? Tenang, kakakku. Sekarang sudah tidur, kamu tidak perlu khawatir dia tahu. Haha, dia pasti akan tahu. Tahu ya tahu. Di desa, banyak yang ingin menikahi kami berdua. Kamu benar-benar tidak punya pikiran sama sekali. Jangan mencobaiku, aku tidak tahan dengan ujian seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah datang sendiri, kamu malah mendorongku. Aduh, pergilah, hatiku hanya untuk kakakmu. Baiklah,
Sepertinya kamu benar-benar bukan seperti yang kubayangkan. Apa maksudmu? Aku baru saja tidur setengah jalan, tiba-tiba kakakku tidak ada. Apakah dia datang ke sini? Tapi aku baru saja ingin menggodamu. Untuk melihat apakah kamu benar-benar menyukai kakakku. Tentu saja benar. Baiklah, kamu lulus ujian, tapi apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali padaku? Jika kamu mengaku, aku juga bisa. Tidak. Sama sekali tidak. Kakakmu ada di ranjang. Mana mungkin? Baiklah, kakakku benar-benar tidak ada di sini. Haha, kakakmu? Mana mungkin? Ada di sini? Benarkah? Apa itu? HMPH. Aku pikir, apakah kamu pura-pura mencari kakakmu? Sebenarnya menyukaiku, cari alasan. Diam-diam berkencan denganku. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang suka sama kamu? Tidak tahu malu. Kalau kamu serius, tunggu aku pertimbangkan. Aku pulang dulu, kalau tidak adikku tidak menemukanku. Akan curiga. Baiklah, Tidak apa. Nanti masih banyak kesempatan, tapi kalau nanti kita bersama, kamu nanti. Jangan lagi punya niat seperti itu terhadap adikku. bukan aku. Kapan aku pernah punya niat seperti itu terhadap adikmu? Punya niat seperti itu. Tunggu dulu. Hari ini benar-benar tidak bisa. Nanti ketahuan adikku. Tanda ini, kok hilang? Tanda. Tanda apa? Tanda bunga plum, seperti tanda lahir yang khusus. Nggak ada. Aku tidak pernah melihat tanda itu. Baiklah, Kalau begitu aku pulang dulu. ayah, ibu. Aku pasti akan menemukan kalian. Bagaimana kabar Dr. Qin? Sudah baik. Hanya perlu istirahat beberapa hari lagi. Lihat, kan aku bilang kemampuan Dr. Qin. Benar-benar tidak ada masalah, kamu ini. Kamu malah menyuruhnya datang dari jauh untuk memeriksaku. Maaf ya, merepotkanmu. Tidak apa-apa, kebetulan. Aku juga ada yang ingin ditanyakan pada Bosu. Bosu, bagaimana dengan tanda bunga plum itu? Saat ini ada beberapa petunjuk. Orang dengan tanda itu pernah muncul di Jiangcheng. Tapi aku masih perlu memastikannya lagi. Terima kasih Bosu, jika ada kabar lebih lanjut. Tolong beritahu aku segera. Ya, baik. Suro, pencarian di gunung akan segera dimulai. Jika kamu tidak datang, pesanlah hotel. Bersih-bersih dan tunggu aku. Mimpi. Xu Fei, menggunakan pencarian di gunung. Untuk memerasmu. Ya, dengan kemampuannya dan pencarian di gunung. Aku bukanlah lawannya. Sebelumnya memang begitu, tapi sekarang. Bukankah ada Xiao Qin? Tuan Chu, kali ini dapat juara pertama, pastikan. Beri kami sedikit jatah, tenang, asal kalian mengundurkan diri. Hanya tinggal aku dan keluarga Su, setelah aku juara pertama. Area produksi obat di gunung ini, kalian tetap bisa. Bahkan jika aku senang, bisa membantumu mencari di gunung. Tuan Chu Dermawan, Lihat Si Gadis Kessel Datang. Tuan Chu, SI Anak ITU juga datang, jangan panik. Ini pencarian obat di gunung, dia cuma orang desa, bawa anjing lagi. Mengira datang untuk liburan, bagaimana Suro? Sudah pertimbangkan baik-baik? Asal kau mengira sekarang. Malam ini tunggu aku di kamar dengan baik, aku bisa pertimbangkan.
untuk memberi keluarga sewilayah obat sedikit lebih besar. Meski aku bukan lawanmu, masih ada beberapa keluarga lain. Kau belum tentu bisa menang. Kau terlalu banyak berpikir. Mereka sudah menyerah. APA? Nona Su, orang bijak tahu kondisi, aku sarankan kau menyerah lebih awal. Ini lebih baik untuk keluargamu. Sepertinya Nona Su tidak menghargai. Kalau begitu, mari kita mulai. Bosu, kita mau ngapain nih? Ini adalah gunung obat yang dikelola bersama oleh 5 pedagang besar obat di Jiangsheng sejak zaman nenek moyang. Setiap tahun diadakan upacara pencarian obat di gunung. Siapa yang bisa menemukan obat paling berharga di gunung ini akan mendapatkan hak pembagian wilayah. Tahun ini mungkin keluarga Su hanya dapat sisa-sisa. Bosu, jangan pesimis dong. Bagaimana kalau mereka yang kalah? Chu Fei sejak kecil belajar metode pencarian obat unik keluarga Chu. Setelah ayahku meninggal 3 tahun lalu. Sekarang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tempat ini dikelilingi energi spiritual, selalu diterangi matahari dan bulan, di depan 100 meter. Gali itu siap? Tuan Chu, Jammer Lingji Baruja Seratus Tahan. Wah, benar-benar Lingji Seratus Tahan. 5 keluarga besar kita. Mungkin puluhan tahun tidak pernah melihat obat dengan usia seperti ini. Ya, menurutku harus Tuan Chu yang turun tangan. Ya, betul, itu benar. Nona Su, menurutku kita tidak perlu buang waktu. Bagaimana menurutmu? Ya Nona Su, mau tidak mau kau harus menyerah. Atau kau merendahkan diri pada Tuan Chu, mungkin bisa dapat bagian wilayah yang bagus. Hahaha. Ah, Bosu, Lingzi 100 tahun ini. Sangat berharga ya? Kau pikir ini sayuran liar di kampungmu? Barang ini lebih mahal dari nyawamu. Oh begitu. Tuan Chu, metode Feng Shui pencarian obatmu tidak terlalu hebat, hanya menemukan Lingzi 100 tahun. Qin Feng, yang 100 tahun ini sudah puluhan tahun. Sulit ditemukan obat besar. Benarkah? Menurutku, kemampuan Tuan Chu tidak terlalu bagus. Xiao Hei saya saja lebih hebat darinya. Kurang ajar kau. Baiklah. Kalau berani, suruh dia cari satu tanaman obat berusia 100 tahun. Aku langsung menyerah. Yang berumur 100 tahun, Xiao Hei kita nggak bakal mau. Oak. Kalau dia bisa nemuin obat berumur 100 tahun, aku langsung makan tai. Aku makan tai yang dia keluarin. Denger tuh, dia sendiri yang bilang. Kalau dia nggak nemuin gimana? Kalau nggak nemuin, aku bakal berlutut dan manggil kamu kakek. Oak. Qin Feng, kamu nggak perlu sampai segitu buat aku. Kalah ya udah, paling-paling cuma dapet tanah yang jelek dikit. Cuma beda dikit aja. Bosu, tenang aja, Xiao Hei aku jago banget, loh. Anjing kampung kayak kamu, berani-beraninya cari obat. Kalau mau jadi cucu yang Master Chu, bilang aja langsung. Waduh, ada orang yang udah terlalu lama berlutut. Sampai nggak tahu gimana caranya berdiri lagi. Kamu. Kalian pengen lihat keajaiban? Aku kasih lihat. Lihat baik-baik. Xiao Hei, kamu punya darah Baize, ngerti semua hal di dunia. Tahu semua benda ajaib di alam semesta, bangun sekarang. Pergi. Ini ginseng raja berumur 1000 tahun. Qin Feng, tadi itu apa? Gak apa-apa, cuma sedikit ilmu warisan keluarga buat ngendalin hewan. Barangku ini ngalahin jamur jelekmu. 100 kali lipat. Akar ini, bentuknya, wanginya, ini pasti legendaris. Ginseng raja berumur 1000 tahun. Orang yang hampir mati makan sedikit, langsung sembuh. Ini jauh lebih bagus dari jamur tadi. Iya, bener banget. Apaan sih barang jelek ini? Bisa dibandingin sama jamur yang Master Chu? Jammer kita. Kamu bilang ini ginseng 1000 tahun, emang iya? Menurut aku. Ini kuma akar busek. Chu Fei, maksud kamu apa? Maksudnya dia mau ngelak, jelas banget. Aku emang mau ngelak.
Emang kenapa? Xiao Hei, pergi. Apaan sih? Apa tuh? Yang Master Chu, ini, tai anjing, WKWKWK. Kamu cari mati ya? Ini taruhan yang kamu setujui sendiri. Kamu kalah. Harus makan. Kamu sendiri yang curang, bikin Xiao Hei kita marah. Ini salahmu sendiri. Ini akibat ulahmu sendiri. Baik, panggil orang. Satu panah tembus awan, ribuan pasukan datang membantu. Chu Fei, apa maumu? Kami yang menang. Menang? Siapa bilang? Yang bilang menang adalah aku, baru bisa disebut menang. Kalian membuatku kehilangan muka hari ini, masih mau pergi? Tangkap mereka. Tuan Chu, ini terlalu berlebihan. Apa maksud kalian? Tidak ada maksud lain. Dunia ini penuh dengan kepentingan. Sekarang Tuan Chin menang pertandingan. Artinya kemampuannya mencari herbal lebih kuat darimu. Dia bisa membantu kami mencari herbal di masa depan, meningkatkan kualitas. Sekarang Tuan Qin dan Nona Su adalah teman kami. Kami tidak akan membiarkan siapapun menyakiti teman kami. Baik. Bahkan jika dia bisa menemukan herbal berkualitas tinggi, lalu apa? Aku beritahu kalian, dia dan Suro itu hanya hubungan bisnis. Kalian tidak bisa berharap padanya. Hanya bisa berharap padaku. Siapa bilang kami hanya hubungan bisnis? Dia juga pacarku. Dan juga tunanganku. Nona Su, ini. Bagaimana? Selama aku ada, herbal kalian akan terjamin. Setidaknya setiap bulan ada satu herbal berumur 1000 tahun. Wah. Jangan sungkan. Bahkan tanpa janji ini, kami tidak akan tinggal diam melihat Anda dan Tuan Qin diperlakukan tidak adil. Si Cucu Kon. Benar. Betul sekali. Kalau baju sudah pasti. Kami pergi dulu. Ya, baiklah. Kita juga pergi. Ayo, Tuan Chu, menurutku. Tadi seharusnya kita tahan semua orang itu. Yang perempuan nekat. Yang laki-laki dibuang ke sungai. Kau percaya? Kau tidak lihat tadi orang-orang tua itu berdiri bersama mereka? Kau mau aku mengikat mereka semua? Benar? Kau mau bunuh aku? Tidak. Tuan, saat menyelidiki Qin Feng, kami tidak sengaja menemukan petunjuk penting. Wanita Dewi yang tinggal bersama kita itu adalah gadis yang menemukan rahasia keluarga Chu dan membantu anak kecil keluarga Qin melarikan diri. APA. Sungguh tadi sangka-sangka dapat tanpa susah payah. Telepon Agin Hu. Masalah tunangan tadi, itu hanya untuk menghadapi mereka. Jangan terlalu dipikirkan, aku hanya bicara sembarangan. Tidak apa-apa, kalau kamu tidak bilang, aku sudah lupa. Benarkah? Kekek. Kekek. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, kamu mandi dulu. Mandi? Tapi kakekku masih pingsan. Justru harus cepat sebelum kakekmu bangun. Bersih-bersih ya. Oh. Baik. Belum selesai? Sebentar lagi, sebarlah sedikit. Aku belum siap mental. Bersihkan yang baik, ini untuk dimakan. Mengerti. Handuk mandi. Tidak sempat ganti baju tidur, biar lebih praktis dan hemat waktu. Aku takut nanti kakek bangun, tidak sempat. Boleh juga. Ambil itu. Oh. Di sini? Memangnya di mana? Ke kamar saja. Ayo,
Aku agak malu. Kamu lepaskan saja. Ah, inilah kota besar, mainannya aneh-aneh. Mandi pakai kurma, suruh ambil sendiri. Katanya korm untuk dimakan. Memangnya? Kakekmu jatuh karena kurang darah. Kurma bisa bantu pulihkan tenaganya, tapi aku akan gunakan jarum perak untuk menyalurkan obat. Jadi, takut dia kaget, harus ditusuk sebelum bangun. Sudah, tidak apa-apa. Terima kasih. Itu. Bossu, tadi. Abaikan saja apa yang terjadi tadi. Apa yang terjadi tadi? Bossu itu. Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Baik. Petunjuk yang kamu mau, akan kucari orang untuk menyelidikinya. Terima kasih, Bossu. Diraba-raba dari ujung kepala sampai ujung kaki, masih pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang pernah terjadi, pria bau. Kekek. Wah, rajin sekali ya. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Kayak tuan tanah. Setiap hari enggak ngapa-ngapain, malah minta dilayani sama kami berdua. Hah, dasar kamu ngomong gitu, orang lain bakal kira aku memperlakukan kalian berdua. Gimana sih? Kakakmu mana? Lagi naipin makanan buat esai tuan tanah. Wah, tahu pulang juga. Aku kira kamu nginep di rumahnya Bossu. Itu loh. Cemburu nih? Aku enggak. Terus tadi. Kayak istri yang kesepian. Emang bukan? Enggak. Beneran? Aku mau buktiin, beneran apa enggak? Kamu mau ngapain? Adik, aku beneran suka sama kamu, nikah sama aku dong. Aku enggak suka. Pergi sana. Suara apa tadi? Enggak ada suara apa-apa. Adik, aku yakin pasti karena aku kurang tulus. Teman-teman, ayo, seluruh anggota Jusian Suang, mohon istri keluar. Aduh, aku mohon kalian pergi. Jangan mempermalukanku lagi. Lain kali saja. Aku mau lihat adik. Ada apa ini? Hah. Dosa banget. Ini gimana sih, adik? Aduh, Kak, aku waktu itu jalan-jalan. Lihat mereka naik motor keren banget. Aku ikut naik 2 putaran. Malah kuku sama aku. Bukan. Ini gaya apa sih? Kumpulan anak kurus? Kamu hebat juga ya. Kayaknya. Kamu mau jadi istri bos Jusian Zuang nih. Maaf ya, kamu enggak ada kesempatan. Aku udah punya suami. Kami udah menikah. Bukan kamu. Aduh, anak ini tinggal beberapa bulan lagi lahir. Suami istri tua kok masih malu-malu. Kalau enggak gini mereka enggak mau pergi. Kak, aku pinjam kakak ipar bentar. Mohon ya. Apaan sih kakak ipar? Emang dia siapa? Adik, dia lebih baik dariku di mana? Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Aku suka dia. Cepat pergi. Pergilah. Aku bisa cari. Kamu gila ya? Sudah hamil begini, kamu masih mau bersaing adil? Kakakku pernah bilang, jadi orang harus setia. Apalagi ini di hadapan cinta sejati. Itu bukan apa-apa. Aku bahkan bisa langsung jadi ayah. Lebih praktis. Kamu hebat, kamu bisa. Aku akan segera bercerai dengannya. Beneran atau bohong? Jangan, suamiku. Kakak ipar, kalau kamu bantu usir dia, aku akan mempertemukan kamu dengan kakakku. Kalau tidak, jangan harap. Bersama kakakku. Tentu saja bohong. Ini istriku. Mana mungkin aku dengan mudah memberikannya padamu? Kan? Lagi pula, lihatlah dirimu. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Hidup yang baik? Tapi, aku punya hati yang mencintainya. Lajukila. Aku pasti akan kaya. Aku dijuluki Raja Minuman Kota Tao. Asal kamu setuju bersamaku, nanti. Aku pasti akan memberimu villa dan mobil mewah. Tunggu, apa hubungannya dengan minum? Hah, masa depanmu jelas cuma di desa ini. Sepupuku pernah bilang, bos-bos besar di kota itu bisa minum banyak. Mereka tidak mabuk meski minum 1000 gelas. Kamu bilang kamu juga bisa minum banyak, berarti kamu nanti juga akan jadi bos besar, dong? Tentu saja, asal kamu setuju bercerai dengannya. Dan menyerahkannya padaku,
Aku bisa pertimbangkan membawamu jadi supir. Bagaimana? Dengan IQ segini, urus saja sendiri. Suamiku, kamu tidak boleh begini. Kakak ipar, tolonglah aku. Aku adik iparmu, tega sekali kamu. Sudah. Nak, kamu rupanya tidak tahu, di atas langit ada langit. Kamu pikir kamu hebat minum? Karena kamu belum bertemu aku. Berarti kamu hebat dong? Bagaimana? Berani tantang aku? Boss, jangan takut, lawan dia. Yah, semangat. Jangan malu-maluin. Ini kamu yang minta, ayo minum. Kalau hari ini kamu kalah, kamu harus cerai dengannya. Serahkan dia padaku. Kalau aku menang, kamu tidak boleh ganggu dia lagi. Kalau begitu, ayo mulai. Ipar, keren banget bos. Bagus. Semangat, suamiku. Qin Feng, gimana? Masih bisa minum? Atau udah cukup? Kalau menurutku, kalau kamu nggak kuat, udahan aja. Kalah di tangan jagoan Zhu Xianxuang, nggak malu kok. Nggak malu. Masih awal banget. Bagus, kamu orang pertama yang bisa minum sampai saat ini. Ayo minum. Dengan tenaga Wan Shoujue, alkohol bisa langsung dikeluarkan dari tubuh. Aku bisa minum terus selama berbulan-bulan tanpa mabuk. Kamu masih terlalu hijau, nak. Paus. Aku nggak terima. Kenapa kamu bisa minum segitu banyaknya? Gak terima? Kamu bisa ajak teman-temanmu minum bareng. Ayo, teman-teman. Bersatu kita kuat. Serang dia. Minum. Ayo minum. Semua minum, habisin dia. Kakak ipar, kamu keren banget. Mereka Samuel mabuk. Gak bakal kenapa-kenapa, kan? Tenang aja. Aku tahu batasnya. Kita masuk dulu. Besok pagi kalau mereka udah sadar, mereka bakal pergi sendiri. Berhenti. Salam, boss. Apa yang kalian lakukan? Kamu lebih kuat minum dari kami. Kedepannya, kamu pasti bisa jadi pejabat lebih tinggi dari aku. Mulai sekarang, kamu bos kami. Pergi aja kalian. Aku gak mau jadi bos kalian. Yang penting kalian gak ganggu istriku lagi. Nggak bisa. Karena kami dari Zhu Xianxuang sudah kalah. Sudah kalah, maka mulai sekarang kamu bos kami. Paus. Kakak ipar. Aku benar-benar kagum. Kamu ini. Oh ya, Mas, tadi aku dengar kakak ipar memanggilmu abang ipar. Ini artinya apa? Ini, Sebenarnya, dia ini kakak kandangku. Kalian tahu, mas kalian tidak hanya punya satu wanita. Kakakku juga. Dia istri pertamamu, aku istri keduamu. Mais, kamu benar-benar hebat, bisa membuat dua istri.
ikut denganmu dengan rela hati. Mulai sekarang. Kamu adalah mas kami sejati. Mari hormati kakak ipar. Kakak ipar. Kakak, kenapa diam saja? Bangunlah semua. Bukannya kakakmu bilang harus romantis? Kenapa? Gampang sekali menyerah? Tapi, kakakku juga bilang, pasangan berharga, cinta lebih berharga. Tapi demi masa depan, keduanya bisa dikorbankan. Apalagi, kata pepatah, pelukan wanita bisa melemahkan pahlawan. Aku ini pahlawan, tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Bagus, pantas disebut pahlawan. Mulai hari ini, tetap jadi wakil ketua di perkumpulan orang bijak. Terima kasih, Mas. Pergilah. Jangan sebut namaku kecuali terpaksa. Tenang, Mas. Ayo kita pergi, teman-teman. Abang ipar, kamu benar-benar mau jadi mas mereka? Kamu ini, kalau dia tidak mau jadi mas, mana mungkin mereka pergi dengan mudah? Oh, begitu rupanya. Ini gara-gara kamu suka cari masalah. Pahlawan sejati, Mas adalah pahlawan sejati. Kamu bilang Mas kita sekarang tinggal di desa ini. Kayaknya biasa saja. Pahlawan sejati? Kamu meragukan penilaianku? Kakakku bilang, orang yang bisa minum sepertiku nanti jadi bos dengan kekayaan miliaran. Seperti Mas Kin, nanti kekayaannya bisa triliunan. Pahlawan sejati, hebat. Nanti teman-teman ikut aku. Bisa hidup enak, makan enak. Penilaian bos tidak mungkin salah. Pahlawan sejati. Boss, tadi itu bukan si harimau? Iya. Si harimau kan anak buah Chu Shao? Kenapa datang ke tempat terpencil begini? Ayo, jalan-jalan lihat situasi. Ayo lihat-lihat. Tenang, Tuan Chu. Kebetulan di desa Taohua ada anjing kecil yang utang sama gue. Suruh dia yang urus, pasti rapi. Qin Feng. Santai, pasti mari. Oh iya, sama yang namanya Bai Ryu itu. Gue jamin bawa balik buat lo. Udah, tenggelamin aja. Nah, solu. Temenin dia di jalan terakhir. Jangan, Brother Hu. Gue mohon. Brother Hu, asal lo mau lepasin gue. Apa aja gue lakuin. Gimana? Aduh, Gue lepasin kalian. Siapa yang lepasin gue? Kalau mau gue lepasin, bayar utang dulu. Bungkus tenggelamin. Brother Hu, kasih waktu beberapa hari, gue pasti bayar. Gu Janji, Brother Hu. Gak usah. Tunang aja di jalan. Tutup mulut. Brother Hu Jangon. Kasih kesempatan lagi, gue jadi anjing lo. Hidupin gue ngapa-ngapain. Brother Hu stop. Kesempatan terakhir. Oak. Kenal Qin Feng? Kenal. Musuhan sama dia? Ini, ambil ini. Campurin ke makanan atau minumannya. Kalau beres, Gue lepasin lo. Ini apa? Enggak. Jangan bikin mati. Lo, gue habisin lo sekarang. Ayo, Brother Hu Jangon. Kalian emang jodoh. Tunggu kabar baik lo. Ayo pergi. Gawat. Lo datang lagi? Mau ganggu gue terus ya? gue kan ceweknya kakak lo. Dasar lo. Sobat, gue bukan nyari lo. Kakak mana? Ha. Kakak. Wah kakak. Lo ngapain? Belum tahun baru. Gue gak ada angpau buat kasih. Kak, ini makan lo. Beneran kakak. Mending kita kabur aja. Ya, bener begitu kakak. Cepetan kabur. Lari. Kenapa aku harus lari? Tapi, itu kan si Huge, anak buah Chu Shao. Kita nggak mungkin menang lawan mereka. Aku aja gak takut sama Chu Fei. Masa takut sama dia? Kachin, Waduh. Kachin. Aduh. Gimana? Uang 300.000 itu dari bawah? Iya, uangnya ada di rumahku.
Aku rencana besok ngajak kamu makan. Sekalian minta maaf. Kak, jangan pergi ke sana. Oke, nggak masalah. Besok ketemu. Baik. Uangnya mana? Ini. Hahaha, aduh. Uangnya udah siap. Ayo, kita minum dulu. Iya, minum dulu. Aku yang salah sebelumnya. Aku minta maaf, bro. Ah, hahaha. Gini ya. Aduh, Kakin. Oh, minum gelas ini dulu, biar tunjukin niat baik. Habis minum, mau ngapain juga boleh. Ya udah, oke. Kalian berdua, jangan-jangan ada racun di minuman ini? Masa sih? Kalau nggak percaya, Aku yang minum dulu. Tunggu. Aku mau minum gelasmu. Kak Kim, kamu masih nggak percaya sama aku ya? Aku nggak mungkin naruh racun, bro. Beneran? ha, Oke. Sekarang, kita nggak tahu gelas siapa yang ini. Kita minum bareng. Ini. Gimana? Nggak mau minum ya? Oke. Kalau gitu aku. aduh, Kakin. Aku minum. Semoga aja bukan aku yang minum racunnya. Hah. Minuman ini beracun. Hahaha. Ahahaha, menang. Menang. Hahaha, akhirnya mati. Dilindungi langit. Hahaha. ITU, Swami, Antak berjaga-jaga. Kedua gelas ini, aku sudah beri racun. APA. Akhirnya muntah. Kamu, Sini, bersihkan mulut. Terima kasih. Ah, kamu manusia atau hantu? Jangan lihat, dia tidak mati, sampah. Dipermainkan seperti orang bodoh. Kamu adalah Kak Harimau. Kak Kim, sebenarnya dia yang memaksaku. Aku tidak sengaja cari masalah, semua Kak Harimau yang memaksaku. Pergi kau, Ternyata meremehkanmu, hampir saja mengira kamu hanya petani. Tidak. Aku hanya petani biasa. Kau pikir aku anak 3 tahun? Orang biasa. Bisa menyembuhkan racun ini yang diberikan langsung oleh Tuan Chu. dibeli dengan harga 1 juta. Kebetulan bukan? Aku dilindungi katak emas. Kebal racun. Dilindungi katak emas. Apa itu? Kamu tidak perlu tahu. Lagi pula, waktu untuk ucapan terakhirmu tidak banyak. Katakan, kenapa Chu Fei ingin membunuhku? Jika hanya karena mencarinya di gunung, sampai dia seharusnya tidak mengambil risiko sebesar ini. Tidak menyangka. Kamu masih punya otak, tapi jelas. Aku tidak akan bicara. Kamu tahu kemampuan bela diriku kan? Yakin tidak mau bicara? Hahaha. Aku belajar bela diri sejak 3 tahun, masuk Shaolin 5 tahun, masuk sekolah bela diri 10 tahun. 16 tahun mengalahkan seluruh sekolah, 18 tahun bahkan memenangkan juara bela diri nasional. Maksudku, aku juga jago bertarung. Ya. Tinju Belalang, Zhang Hu. Kamu cari mati. Kakak Harimau, kamu baik-baik saja? Aduh. Maaf ya, belalang sembah, mati terinjak.
Ini jurus kaki APA? Jurus kaki pengusir anjing. Kau. Hari ini aku mengaku kalah. Kita lihat nanti. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Bicara. Kenapa Cu Fei ingin membunuhku? Kalau berani, bunuh saja aku. Aku, kakak harimau, hidup di dunia ini. Berpegang pada kesetiaan dan keadilan. Baik, kalau begitu pergilah dengan tenang. Tunggu. Hei bocah. Hari ini meskipun kau membunuhku, aku tetap tidak akan memberitahumu. Tuan Chu sudah menyelidiki orang yang tinggal bersamamu. Janda itu, Bai Ruyu, dia menyimpan rahasia besar keluarga Chu. Aku semakin tidak mungkin memberitahumu. Ini untuk berjaga-jaga, makanya kami harus menyingkirkanmu. Orang yang paling dekat dengannya. Aku sangka kau benar-benar begitu berprinsip. Tentu, kau tidak tahu siapa aku, Sang Hu. Siapa sebenarnya? Aku suka tipe orang sepertimu. Sudah, pergi sana. Aduh, aku. Kak Harimau, tadi sepertimu kamu keceplosan. Mengungkapkan rahasia Tuan Chu. Omong kosong. Itu sengaja aku katakan. Kalau tidak, kau pikir dia akan melepaskan kita? Kita akan dibayar untuk bekerja. Nggak perlu mempertaruhkan nyawa di sini. Kalau Tuan Chu tahu Dan menyusahkan kita, gimana? Qin Feng kurang cerdik, Chu Fei tidak strategis. mereka bagaimana bisa tahu? Aku akan segera beli tiket pesawat, terbang ke luar negeri. Kak Harimau Genius. Cepat. Sekarang, giliran kalian. Kakin. Kak Jin, kami terpaksa. Maafkan kami. Ya, Kak Qin, lihatlah aku dulu. Pernah jadi wanitamu. Lepaskan aku kali ini saja. Bai Ruyu menyimpan rahasia besar keluarga Chu. Jangan-jangan, Mau kemana? Mau lari kemana? Kak, Aduh, Xiao Qian, kamu baik-baik saja? Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Kak, kamu ini, haha. Ku dengar Qin Feng datang ke sini. Aku sengaja bawa orang buru-buru ke sini, ternyata benar dia sedang menindas kalian. Qin Feng, kita semi tahu. Surat hutang itu palsu. Begini saja. Sebagai kepala desa, aku umumkan mulai hari ini. Semua dendam antara kalian, hapus saja. dulu, waktu dia bawa surat hutang itu datang ke aku. Kenapa kau tidak bilang hapus saja? Qin Feng, kau yakin mau lanjutkan masalah ini? Kalau kau teruskan, jangan salahkan aku. Kalau aku buka rahasiamu dan usir kau dari desa. Oh. Coba katakan, apa rahasiaku? Warga sekalian, Ini adalah dana. yang bos siapkan untuk investasi di desa kita. Dengan jumlah investasi ini, setiap keluarga bisa dapat minimal 100.000 per tahun. 100.000. TAPI. Semua gagal karena dia. Ini semua salah dia. Jelas-jelas kau dan Liu Qian yang berbuat salah. Kok bisa? Disalahkan ke aku? Omong kosong, aku dan Xiao Qian sama, sekali tidak ada apa-apa. Kalau bukan karena kau menyebar rumor, mana mungkin ada hal begini. Menyebar rumor? Kau yakin? Awalnya aku mau kasih muka buat kalian berdua. Tapi sekarang kalian yang cari masalah. Kau mau apa? Gak bisa, meski warga tidak percaya. Ini karena aku, tapi aku rasa perlu menjelaskan. Chen Daqiang, kau setiap hari pakai kutang Liu Qian. Dan mondar-mandir di depan Chen Xiaofeng. Pasti seru ya? Apa maksudmu? Maksudku? Hah, siapa sangka? Kepala desa yang tampak terhormat ini. Setiap hari pakai kutang adik iparnya. Benar juga, Chen Daqiang ini. Tampaknya baik-baik saja, tapi ternyata sama adik kandungnya sendiri. Bisa berbuat seperti ini. Lucu sekali, selingkuh saja tidak cukup, di siang bolong. Malah pakai karang orang. Chen Xiaofeng, sekarang. Kau pikir ini benar atau palsu? Ini tidak membuktikan APA. Pasti dia salah pakai. Suamiku, jangan dengarkan dia. Salah pakai? Aku kasih tahu salah pakai. Kau tega menghijaukanku. Pukul kau. Dan kau juga. Xiao Feng, apa yang kau lakukan? Aku kan kakakmu. Aku pukul kau. Wah, warga sekalian, kedua bersaudara ini tidak hanya merusak investasi kali ini, selama bertahun-tahun mereka sudah korupsi. Banyak uang kalian. Qin Feng, kau ngomong sembarangan, kau. Benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati, ya? Ini semua adalah buktinya. Bagaimana menanganinya? Terserah kalian sendiri deh.
Aku heran, waktu itu bantuan relokasi katanya 200.000. Tapi cuma dapat 2.000, ternyata semuanya dikorupsi oleh mereka. Dan hasil panenku, harganya dimakan setengah olehnya. Aku pukul kau. Pukul dia. Jangan pukul lagi. Kau kembali, aku kira kau kenapa-napa. Kenapa? Peduli padaku? Pria milikku, tentu aku peduli. Nanti kita urus surat nikah, ya? Hang, Ah, ini dia, tanda bunga belum ini. apa? Oh, maksudmu ini ya? Aku juga tidak terlalu tahu. Waktu kecil ada seorang paman. Memberiku sebotol cairan, katanya nanti kalau ketemu keturunannya. Kalau diaktifkan, sesuatu tentang ribuan binatang akan muncul. Tapi tanda ini tidak pernah muncul, aku hampir lupa soal ini. Apa? Bai Ruyu, di tubuhnya tersimpan. Rahasia besar keluarga Chu. Apa kau tahu rahasia keluarga Chu? Waktu kecil, pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki? Bagaimana kau tahu? Karena aku adalah anak laki-laki itu. Apa? Ruyu, aku butuh kau ceritakan detail tentang hilangnya orang tuaku. Setelah aku menyelamatkanmu, aku ditangkap mereka, lalu aku cari kesempatan untuk kabur, sebelumnya untuk menghindari mereka. Aku datang ke desa ini, berniat menyembunyikan identitas seumur hidup. Detail tentang om dan tanteku, aku juga tidak terlalu tahu. Aku hanya tahu siapa yang melakukan saat itu. Siapa? Keluarga Chu. Nah, sekarang jadi masuk akal. Xiao Feng, dengan suntikan kunci ini, baru sempurna jurus binatang buasmu. Sekarang kau tak perlu lagi bergantung pada binatang di sekitarmu. Untuk meminjam kekuatan, kau sendiri sudah memiliki. Kekuatan binatang buas. Bisakah kau tidak pergi? Aku harus menyelidiki urusan orang tuaku. Lagi pula, mereka sudah mengincarmu. Aku harus pergi. Kalau begitu, hati-hati. Tenang, Su Fei itu tak bisa berbuat apa-apa padaku. Ayo pergi. Hati-hati, jangan sampai kakakku jadi janda. Aduh, Kakak ipar, tenang, ada kami di sini. kakak pasti aman. Iya, betul. Ayo, ayo, ayo. Lihat itu. Itu klinik pengobatan Chu. Bagaimana? Ready? Hei, gampang bos. Meski urusan baik, kami kurang ahli. Tapi soal mencuri-curi, menipu, itu keahlian kami. Kalau begitu, apa? Salah ngomong. Maksudnya, merampok yang kaya untuk membantu yang miskin, menjalankan keadilan. Nah, baru benar. Ayo, pergi. Zhang Hu gagal, malah kabur ke luar negeri. Bagaimana penjelasanmu? Tenang, Tuan Chu. Sudah kusuruh orang lain. Memang kau selalu sigap. Ayo lihat, mereka ini dokter gadungan. Saudaraku cuma pilek biasa. Tapi mereka memotong kakinya. Ganti rugi. Ganti rugi. Apa-apaan ini? Cepat ganti rugi. Kalau tidak, kami hancurkan tokonya. Ganti rugi. Ganti rugi. Cepat ganti rugi. Apa yang ribut-ribut? Tidakkah kalian tahu Tuan sedang istirahat? Tapi Liu, Tuan, aku juga tidak tahu. Begitu datang, mereka langsung bilang, "Kita menggelengkan kaki saudara mereka." Kau yang bertanggung jawab kan? Kaki saudaraku. Dai Highlanken. Bagaimana ini? Kakinya sudah hilang, lihat. Bayar kulihat. Bukannya kakinya masih bergerak? Kamu ngomong apa? Masa kami bohong? Jangan bergerak. Ini tugas dari bos. Tugas pertama going, kalau gagal. Aku mengusirmu dari Villa Jusian. Aduh. Keikiku. Ayo, lihat ini. Dokter-dokter bodoh ini cuma flu biasa, tapi mereka mengambil. Satu kakiku. Hei kalian, sudahlah, kan cuma mau uang?
Kasih dia ganti rugi. Dan usir saja. Katakan, berapa? Oh, tidak, 100 juta. Berapa? APA, kau gila. 100 juta. Lebih baik merampok. Yang Master Chu, ini memang perampokan. Sudah tahu, tidak usah banyak bicara. Apa masih berdiri? User Mirka. Ya. Yang Master Chu, maksud yang Master Chu. Adalah kakinya sudah hilang karena pengobatan, kakinya sudah hilang karena pengobatan. Dan sekarang mau memukul orang juga. Kalau ini tersebar, tidak baik untuk keluarga Chu, tidak baik. Tidak. Oh, jadi kau? Qin Feng, sepertinya aku belum mengganggumu kan? Jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Mau apa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau yakin mau cari masalah dengan Lan? Ah, yang Master Chu, awasmu. Yang Master Chu, awasmu. Aku cuma petani kotor. Melawan yang Master Chu? Aku belum mau mati, lagi pula. Satu Zhang Hu saja sudah membuatku ketakutan. Fake. Kau memang berani. Ganti rugi. Yang Master Chu, tidak perlu ganti rugi, aku ada solusi. Qin Feng, trik kotormu. Aku tahu persis, kau mau memeras. Carilah aktor yang lebih profesional, aku bisa. Ungkap kebenaran dengan mudah. Benarkah? Pemerasan. Kami memeras bagaimana? Benar, kaki saudaraku. Benar-benar hilang. Jika aku buka selimut ini, Dan kakinya masih ada, bagaimana? jika kakinya masih ada, masih ada. Jika kakinya masih ada, aku akan membuatnya. Memberi kaki sebagai kaki. Baik. Kakak, jangan. Aku ini. Lalu, jika kakinya benar-benar tidak ada, bagaimana? Kami akan mengganti rugi 2 kali lipat. Ganti rugi 2 miliar. Tuan muda, tidak apa-apa. Baik. Menurut legenda kuno, ada makhluk gunung yang mengendalikan 5 hantu. Dengan makhluk gunung sebagai roh, teknik memindahkan 5 hantu, ayo. Lihat, ini bukan kaki yang baik-baik saja? Ini tidak mungkin, aku tadi jelas melihatnya. Kakiku, kemana perginya kakiku? Kau mengambil kakiku. Bawa kemana? Bukan dia yang melakukannya, aku yang melakukannya. Kakak, ini tidak bisa, aku tidak bisa tanpa kaki. Sudah, nanti aku kembalikan. Sudah. Ini bisa dikembalikan? Dokter bodoh, kau menghilangkan kaki saudaraku. Masih mau menghinanya, sudah. Apa yang kau tunggu? Ganti rugi. Tuan muda, jangan beri mereka uang, mereka. Dasar kau. Kalau bukan karena kau, aku tidak perlu ganti rugi 1 miliar. Jangan membuat masalah lagi, jika urusan besarku terganggu. Aku bana kau. Qin Feng, kau bisa bersenang-senang, jangan sampai kakimu terkilir. Menurut sifat Chu Fei, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Pasti ada masalah. Kakak, kakiku ini. Kakiku kembali. Kakak, uang ini bagaimana? Kalian bagi 10.000 masing-masing, sisanya sumbangkan ke panti asuhan. 10.000, wah. Aku ada urusan, duluan pergi. 10.000, hebat. Masing-masing 10.000, bos. Kau memang tidak salah pilih orang, 10.000, kakak ini. Memang sukses, tentu saja. Kalian lihat kan? Bos tidak mau sepeser pun, sisanya disumbangkan ke panti asuhan. Inilah gaya pemilik Villa Jusian. Saudara-saudara, mari makan minum, makan enak yuk. Masalah Chu Fei, sepertinya harus diselidiki perlahan. Ruyu, adik. Mana orangnya? Paman Zhang, kau cari aku? Xiao Qin, ada masalah besar. Kau cari saudari Baikhan? Mereka diculik. Apa? Ketaken, Bai Ryu, dulu kau menyelamatkan. Anak kecil itu, kemana perginya? Aku tidak akan memberitahumu. Bunuh saja aku. Tidak mau terima baik,
Mau terima buruk ya? Tahu ini apa? Kalau kau main-main, 100% akan berkata jujur, tidak mau juga harus. Aku muntah. Apa gunanya mengganggu kakakku? Tunggu sampai kakak iparku datang. Kalian semua tidak akan bisa lari. Menamkan dia. Jangan. Apapun yang kalian mau, lakukan padaku. Lepaskan adikku. Gak apa-apa, kak. Ini kan cuma bikin jujur. Aku gak takut. Jangan. Lepaskan dia. Adik. Enak, ada lagi? Kamu. Enak ya? Yang penting enak. Aku bilang, apa kalian ditipu pedagang licik? Beneran bisa bikin jujur ini? Coba saja biar tahu. Ayo, katakan, anak kecil yang diselamatkan kakakmu dulu. Siapa namanya? Gimana dia sekarang? Aku gak akan bilang. Orang itu adalah Qin Feng. Wah, obat ini benar-benar bekerja. Qin Feng. Ternyata benar kamu. Pantas saja kamu begitu hebat. Ternyata begitu. Beijingan, dasar lesek. Kalau berani, lepaskan aku. Tunggu kau kagak parker detong. Aku habisi kalian. Katakan, apa kemampuan Qin Feng? Bisa menghabisi kamu. Ngapain nanya? Kalau berani, lepaskan aku. Kalau berani, 1 lawan 1. Katanya obat ini bisa bikin jujur. Kok gak bekerja? Tuan Chu, pedagang licik ini ternyata jual yang sekali pakai. Ini juga cuma bisa dipakai sekali. Dasar lisik. Tapi, sudah tahu orang itu Qin Feng. Itu sudah cukup. Kamu, bawa Suro. Juga ikut ikat. Mereka bertiga jadi sandera. Baru cukup. Ya. Hei, Qin Feng, kamu cari saudari baik kan? Villa setengah gunung. Jangan bikin aku lama menunggu. Qin Feng, jangan datang. Qin Feng. Dulu ayahku malah membiarkan kamu dan Qin Feng kabur. Sampai aku susah payah mencari. Tapi untungnya, sekarang kalian malah terikat bersama. Li Bimiuda. Qin Feng tidak akan membiarkanmu. Betul. Kakak iparku pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Lebih baik kamu lepaskan kami, atau nanti kamu tidak akan tahu. Bagaimana akibatnya? Aku memang ingin dia cepat datang. Bos, 2 sosis bakar, 2 ginjal. Dan 2 sate kambing, pedas. Sayap. Zhu Fei menculik mereka. Mungkin karena tahu aku punya jurus binatang buas. Kalau memang tujuanku, aku harus muncul. Dia tidak akan berbuat apa-apa pada mereka. Makan dulu saja. Mana dia? Katanya dia akan segera datang? Mungkin dia ada urusan lain, jadi tertunda. Yurisen, urusan apa yang lebih penting dari kalian bertiga? Kenapa dia tidak bisa membedakan prioritas? Young Master Chu datang. Aduh, aku menunggunya selama 3 jam, ternyata dia makan barbecue. Kakak, dia keterlaluan. Dia makan sendiri. Kamu harus memberinya pelajaran nanti. Home, tidak boleh tidur di ranjang. Bukankah kita harus berdoa agar dia tidak datang? Kalau dia datang, dia akan celaka. Ya ampun, kakak iparku sangat hebat. Seperti Sampa seperti Chu Fei. Mudah sekali diatasi. Tetap milik mereka. Jangan. Kau pikir aku tidak tahu kemampuannya? Dia jago bertarung? Jago bertarung tidak ada gunanya. Di dunia ini, kita bicara soal kekuatan dan latar belakang. Kali ini, aku siapkan 10.000 orang untuknya.
Qin Feng, aku kasih kamu 5 menit. Kalau dalam 5 menit kamu tidak masuk, ketiga wanita ini akan kuhabiskan dengan nikmat. Oh, kalau begitu, nikmatilah. Aku pergi dulu. Kamu mau apa? Kamu tidak menyelamatkan mereka? 5 menit? Bagaimana aku bisa masuk? Kakak, kamu tidak punya otak? Ada banyak orang di sini. Lebih baik aku pergi saja. Jangan. 10 menit. Tidak, 1 jam. Aku kasih kamu 1 jam. Kak, aku mohon, jangan pergi. Kalau kamu sudah memohon, aku terpaksa setuju. Serang. Harus memohon padamu untuk menyelamatkan orang? Kamu lucu sekali. Nikmati saja kesenanganmu. Nanti lihat apa masih bisa tertawa. Aku lihat apakah kalian masih bisa tersenyum. Young Master Chu, dia jatuh. Dia dikalahkan. Bagaimana? Sekarang, masih ada yang mau dikatakan? Anak buahmu sudah dikalahkan, kenapa kamu masih senang? Young Master Chu, dia dibantai. Yes. Yay. Adik, dia gila ya? Anak buahnya dibantai. Masih sempat minum untuk merayakan. Aku juga merasa begitu. Apa kalian gila? Dia bicara tentang Qin Feng. Qin Feng sudah dibunuh. Masih tidak percaya? Aduh. Kamu, ambilkan gioknya untukku. Seharusnya ada di dantiannya. Cepat. Saatnya kalian melihat kenyataan. Masuklah. Bawa hasil buruanku. Maksudmu dia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Tenang, meski kamu mati, aku akan tetap hidup dengan baik. Sepertinya dua orang itu dulu menyimpan banyak rahasia. Katakan, di mana orang tuaku sebenarnya? Dan, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Mungkin saja. Aku bisa membiarkanmu hidup. Baik, kalau begitu akan kuberitahu orang tuamu sudah mati. Saat rahasia Wan Shouji terungkap, mereka sudah dilempar ke sungai oleh ayahku. Gerakan mereka berjuang dalam karung. Sampai sekarang masih jelas dalam ingatanku. Chu Fei, kamu cari mati. Itu salah mereka sendiri. Dulu ayahku menghabiskan banyak uang untuk menemukan Wan Shouji dari makam leluhur keluarga Qin. Ayahku menawarkan 1 juta, mereka tetap tidak mau menjual. Malah mau lapor polisi, menurutmu pantas mereka mati? Dasar bajingan. Bagus. Tapi sekarang, akhirnya juga sempurna. Tak disangka Wan Shouji begitu kuat. Sebentar lagi akan menjadi milikku. Milikmu? Kau pikir setelah membunuh orang tuaku, kamu masih bisa hidup? Sayang, bahkan kamu juga meremehkanku, ya? Mereka meremehkanku tak apa, tapi kamu juga? Ini semua karena kalian memaksaku.
Sekarang, aku perintahkan kamu bunuh diri segera. Atau aku akan tembak dia. Qin Feng jangan takut. Dia tidak berani menembak. Ya, beraninya tembak saja. Jika kami mati, meski kau dapatkan Wan Shoujie, kau akan jadi buronan. Diam, dasar kau. Kau tahu apa itu Wan Shoujie? Dengan benda itu, aku tak takut jadi buronan. Lagi pula apa artinya? Kalian sudah mati, paham? Jadi, tembak saja. Kau pikir aku tidak berani? Sekarang akan kutunjukkan. Aku paling benci diremehkan orang. Kau pikir aku tidak berani membunuh? Justru aku akan tunjukkan padamu. APA. Aku masih hidup. Tenang, ada aku di sini. Kalian tidak akan apa-apa. Sekarang giliranmu. Kakak Qin, Tuan Qin, aku salah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan memberikan seluruh keluarga Chu padamu. Kumohon. Ampuni nyawaku. Ini untuk ayahku. Qin Feng. Kokok Ipar. Kenapa tidak langsung habisi saja biar tidak ada masalah di kemudian hari? Membunuhnya terlalu murah. Selama ini tidak hanya orang tuaku. Dia juga mencelakakan banyak orang lain. Aku lumpuhkan dia, biarkan dia tinggal di penjara. Biarkan dia menebus dosanya seumur hidup. Ayo pergi. Ayah, ibu, rumah yang kalian tinggalkan akan kujaga baik-baik. Aku sudah balas dendam untuk kalian. Kalian bisa tenang sekarang. Sudah, ayo pergi. Tuan Qin, bolehkah aku pindah ke kamarmu? Hah? Tidak bisa, tidak muat sebanyak itu. Tidak masalah, kita bisa tinggal sekamar. Itu lebih tidak boleh. Dia kan kakak iparku. Mereka belum menikah secara resmi. Kita bisa bersaing secara adil. Kau plan-plan. Paling-paling aku dan kakakku bersaing bersama. Kau tidak akan menang. Hah? Kakak, katakan sesuatu dong. Hang. Pokoknya aku akan rebut. Ini kakak iparku, lepaskan. Ini kakak iparku. Lepaskan, jangan lekas. Berhenti,